Oke, selamat pagi teman-teman semua. Senang sekali saya hari ini bisa ngebawain event spesial yang disponsori oleh Shine Yoga Mat, sponsor utama dari Shine Yoga Mat. Matras saya yang warna hijau dan juga mini mat-nya juga dari Shine Yoga Mat. Oke, kita akan berlatih untuk yoga for lower back pain. Bagi yang mempunyai masalah dengan lower back pain, hati-hati. Modifikasi beberapa gerakan yang akan saya lakukan pada pagi ini. Untuk yang ingin mendapat insight atau wawasan tentang bagaimana mengurangi atau mencegah lower back pain, Anda beri perhatian pada setiap gerakan dan beri perhatian kepada sensasi yang ada pada tubuh Anda saat Anda berlatih. Hati-hati dengan nyeri yang timbul pada lower back pain atau perasaan tidak nyaman atau rasa tidak nyaman pada area lutut atau sendi-sendi lainnya. Oke, kita akan segera mulai. Pose pertama dari pose tiduran, kita akan start dari pose berbaring. Semuanya berbaring dengan nyaman. Oke. Berbaring dengan nyaman, Anda bisa peluk kedua lututnya. Tarik lututnya ke arah dada, satukan lututnya. Stay, kemudian jika Anda nyaman, Anda bisa gerakin badannya ke arah kiri kanan. Kita akan coba untuk melepas ketegangan yang ada pada area pinggang. Nafasnya mengalir dengan rileks. Nafasnya mengalir dengan sangat nyaman. Terus bergerak lebih nyaman lagi ke arah kiri dan kanan. Terus rasakan pijatan-pijatan pada area pinggang Anda. Terus bernafas dengan lebih nyaman lagi. Dan pelan-pelan rilis. Lurusin kaki yang sebelah kiri ke arah depan. Kemudian peluk kaki yang kanan ke arah dada. Tarik lebih nyaman lagi. Hati-hati dengan perasaan atau sensasi tidak nyaman pada area lower back atau pada area pinggangnya. Tarik pelan-pelan senyaman mungkin. Kalau bisa merasakan pijatan pada area pinggang, rasakan pijatan pada area pinggang. Tarik lebih nyaman lagi. Bahunya tidak tegang, lehernya tidak tegang, kepalanya rileks berbaring pada matras. Tarik beberapa nafas lagi. Dan pelan-pelan kita akan melakukan twisting. Hati-hati saat twisting, tidak perlu sampai bunyi tulangnya. Tangannya dibuka lebar, tangan dibuka lebar. Dua-duanya boleh dibuka lebar, atau mungkin tangannya satu bisa pegang kaki yang kanan tadi. Tarik pelan-pelan kakinya ke sebelah kiri. Usahakan bahu yang kanan tidak terangkat. Bahu yang kanan bisa tetap stay di area matrasnya atau di lantai. Kemudian kaki yang sebelah kanan tadi dibawa sejauh mungkin ke sebelah kiri. Kita akan stay di pose twisting ini. Selalu notice atau sadari bagian-bagian yang terasa tidak nyaman. Dan jika memungkinkan, Anda modifikasi bagian yang terasa tidak nyaman. Mungkin kakinya nggak usah terlalu jauh atau nggak usah nempel ke arah matras. Atau kalau punya guling atau balok, kakinya bisa disupport di balok. Masih di pose twisting, masih di kaki yang kanan. Bernafas dengan lebih rileks lagi. Rasakan sensasi twist pada area pinggangnya. Dan pelan-pelan kembalikan lagi kakinya ke tengah. Kemudian rilis. Lurusin lagi kakinya. Sekarang angkat kaki yang sebelah kiri. Kaki yang kiri angkat, kemudian tarik ke arah dada. Tarik dengan lebih nyaman lagi ke arah dada.
stay, sadari sensasi yang muncul pada area pinggang, mungkin sensasi stretching, atau mungkin sensasi sebaliknya, sensasi seperti terjepit atau sakit. Kalau terlalu sakit, Anda bisa kendorin sedikit. Kalau masih bisa nyaman, Anda bisa tarik ke arah belakang, bikin stretchingnya makin terasa ke area pinggang. Nafas terus mengalir dengan nyaman, tarik lagi, lebih dekat lagi ke arah dadanya. Kita akan kembali melakukan twisting, tangan yang sebelah kiri geser ke samping, tangan yang kanan juga bisa geser ke samping atau pegang kaki yang kirinya, kemudian tarik pelan-pelan kaki yang kiri ke arah kanan. Anda boleh stay di sini, atau jika Anda fleksibel bisa bawa lagi lebih dalam ke arah bawah. Pastikan bahu yang sebelah kiri tidak terangkat. Anda stay di pose ini. Atur nafasnya, mata melihat ke atas atau mungkin bisa melihat ke arah sebelah kiri. Anda bisa modifikasi dengan membuat lutut Anda lebih tinggi atau lebih dalam lagi ke arah matras atau ke arah lantai. Terus rasakan sensasi twistnya. Izinkan nafas terus mengalir dengan lebih nyaman lagi. Ambil beberapa saat, masih di pose twisting, masih di pose yang lebih nyaman lagi. Dan pelan-pelan kembali ke tengah. Dan release. Kita butuh strap kali ini. Siapin strap atau anduk kecil. Oke. Kalau Anda siap dengan strap, Anda bisa ambil strapnya sekarang. Atau anduk kecil. Kita melakukan stretching pada area paha belakang, pada area hamstring. Anda masih ada di pose berbaring. Setelah ambil strapnya, Anda kembali berbaring. Kemudian luruskan kaki yang kanan ke arah atas. Ambil strapnya, letakkan pada area bola-bola kaki. Pegang strapnya dengan kedua tangan. Kemudian rilekskan bahunya. Rilekskan bahunya, tangannya di bawah juga nggak apa-apa. Tidak harus naik. Tangannya di bawah sini. Tarik kakinya ke arah belakang. Ada sensasi stretching, mungkin dari area betis sudah kerasa stretchingnya. Sampai ke area paha belakang kanan ini. Hamstring kanan ini. Yang masih tight mungkin bisa stay di sini. Biasanya sudah kerasa juga kalau masih tight, stretching di sini. Yang bisa fleksibel, boleh bawa ke arah atas. Pastikan saat Anda melakukan pose ini, Anda mendapat sensasi stretching kuat di area hamstring atau mungkin betisnya juga. Nafas. Tarik lagi dengan lebih nyaman. Selalu perhatikan sensasi yang timbul pada otot, pada tubuh Anda, dan pastikan Anda tidak menahan nafas. Terus bernafas dengan lebih nyaman lagi. Tarik kakinya lebih nyaman lagi. Tarik lagi lebih kuat. Dan pelan-pelan, satu lututnya rilis dulu pelan-pelan. Taruh kaki yang kanan ke depan. Oke, sekarang gantian. Kaki yang sebelah kiri. Kaki yang kiri kita angkat. Kaki yang kiri kita angkat, kemudian taruh lagi strapnya di area bola-bola kaki. Kemudian tarik ke arah belakang. Oke, pastikan ada sensasi stretching yang terjadi
Sorry, masih ada kendala sinyal. Oke, kayaknya sekarang udah oke ya. Udah bisa kelihatan saya? Oke, sorry. Ya, kita kembali berbaring. Kita akan mulai dari kaki yang sebelah kiri. Saya anggap tadi yang kanan udah bisa dapat ya, yang kanan bisa dapat stretching. Kembali berbaring. Luruskan atau angkat kaki kiri ke atas. Kemudian dengan strap, tarik kakinya ke arah belakang. Bahunya ingat tidak terangkat. Bahunya letakkan pada atas. Dan tarik kakinya lebih aktif lagi ke arah belakang. Pastikan ada peregangan pada area betis kiri dan juga paha belakang kiri atau hamstring kiri. Tarik lagi. Benar-benar nyaman ke arah belakang. Terus perhatikan nafasnya. Tarik terus kuat ke arah belakang. Tarik lebih kuat lagi dan nyamankan pinggangnya. Terus rasakan sensasi stretching pada area hamstring sebelah kirinya. Oke, pelan-pelan turunin lagi kaki sebelah kirinya dan rilis. Oke. Sekarang kita masih akan melakukan open hips. Masih menggunakan strap dan masih dalam pose berbaring. Angkat kaki yang kanan kembali ke atas. Kali ini pegang pakai satu tangan. Pegang pakai satu tangan, tangan yang kanan. Karena ini kaki kanan, pegang dengan tangan kanan. Tangan yang kiri bisa rileks ke samping. Dan kaki yang sebelah kanan dibuka nyaman sebisa mungkin ke samping. Stay di sini. Hati-hati, pas jatuhin kaki, pinggangnya jangan keangkat. Jadi tetap rileks, tetap nempel ke arah atas, dan kakinya kita lebarin sebisa mungkin ke samping. Kalau kalian ada blok, mungkin bisa ditaruh blok di sini, atau guling. Taruh kakinya di samping kanan, seperti ini. Anda stay. Tarik nafas dengan lebih nyaman lagi. Buang nafas lebih nyaman lagi. Fokus pada area hips-nya. Hip opener pose. 4 nafas, mengalir dengan lebih rileks lagi. Kakinya dijatuhin ke samping. 3 nafas. 2 nafas. Dan 1 nafas. Oke, pelan-pelan balikin lagi kakinya ke arah atas. Kemudian rilis. Turunin kaki yang sebelah kanannya. Gantian, angkat kaki yang sebelah kiri ke arah atas. Kaitin lagi strapnya pada area bola-bola kaki. Ambil dengan tangan sebelah kiri. Inhale. Kemudian exhale. Kakinya jatuhin ke samping. Pinggangnya tetap netral. Jangan keangkat. Tetap rileks. Taruh kakinya ke arah samping. Senyaman mungkin. Nafas. Fokus pada area di area pangkal pahanya. Nafas. Hati-hati, ada sensasi yang nggak nyaman pada area lower back. Nafas. Empat nafas. 3 nafas. 2 nafas. 1 nafas.
Pelan-pelan kembali lagi kakinya ke arah atas. Dan rilis. Turunin pelan-pelan. Oke, kita masuk ke salah satu pose yang cukup efektif banget untuk lower back pain. Yang pertama, posisi kaki ditekuk seperti ini. Kaki yang kanan taruh di atas paha yang kiri. Kelihatan nggak? Dari pose duduk berbaring seperti tadi, kaki yang kanan diletakkan di sini, di atas paha yang kiri. Masih dalam pose berbaring ya. Oke, jadi posenya kakinya numpuk di atas pahanya. Kemudian tangan yang kanan coba masuk dari celah kakinya. Tangan kanan masuk dari celah kakinya, pegang tulang keringnya. Atau kalau nggak bisa, pegang pahanya. Jadi dari pose ini, pegang pahanya. Atau pegang tulang keringnya. Kepalanya rileks. Kepalanya rileks, tangannya masuk dari celah kaki. Saat Anda tarik ke arah belakang, ada stretching yang terjadi di area pangkal paha kanan. Di dekat area panggulnya, bokongnya sini, di pangkal paha kanan, ada stretching di situ. Tarik pelan-pelan, tarik pahanya atau lututnya ke arah dada. Lima nafas, tarik lebih nyaman lagi. Bikin stretchingnya lebih kerasa lagi ke area pangkal pahanya. 4 nafas. 3 nafas. 2 nafas. Dan 1 nafas. Oke, pelan-pelan rilis tangannya, kemudian rilis kakinya. Kita ganti sekarang, kaki yang sebelah kiri. Naik ke paha yang kanan. Kaki yang kiri naik ke paha yang kanan. Kemudian tangan kiri masuk melalui celah kaki. Masuk melalui celah kakinya, pegang pahanya, atau pegang tulang keringnya. Tarik ke arah belakang. Stretchingnya langsung kerasa ke area pangkal paha kiri. Tarik lebih dalam lagi. Bernafas lebih rileks lagi, lebih nyaman lagi. Bawa perhatian Anda, nafas Anda ke area pangkal paha sebelah kiri. Bagian yang lagi dapat stretching kuat saat ini. 5 nafas. Tarik lagi, lebih dekat lagi ke arah dadanya. Mendekat ke arah dadanya. 3 nafas. Tarik lagi, sedikit lebih kuat ke arah dada. 2 nafas. Tarik lagi, lebih dalam ke arah dadanya. Dan 1 nafas. Oke, pelan-pelan, slowly release. Dari sini miringin badannya ke samping. Miringin badannya ke samping, kemudian kita bangun ke pose duduk. Kita masuk ke pose child pose. Satuin kakinya di belakang, kemudian lututnya dibuka. Lututnya agak dibuka, kemudian panjangkan badannya ke depan. Pose child pose, dahinya bisa menempel pada matras, dan tangannya rileks. Anda panjangkan ke arah depan. Anda stay beberapa saat di pose child pose. Nikmati punggung yang semakin rileks. Otot-otot area punggung rasakan lebih rileks lagi pada pose child pose ini. Jika Anda tidak nyaman, Anda bisa modify lututnya, dibuka sedikit lebih lebar lagi ke samping. Nafas dengan lebih nyaman lagi. Dan kita akan angkat badan kita ke posisi table pose. Di posisi table pose ada 2 gerakan yang bergerak di sepanjang spine. Cow and cat. Oke, kita bergerak dari tulang ekor dorong ke arah atas, perutnya dorong ke arah bawah, dada dorong ke depan, dan dagunya angkat, mata lihat ke depan. Kemudian saat buang nafas, dari dagu ditarik masuk,
Dari perut didorong ke atas, dan tulang ekor ditarik masuk ke arah perutnya. Cat pose, badannya didorong melengkung ke arah atas. Gerakin lagi ke arah berlawanan. Inhale, cow pose. Angkat lagi dari tulang ekor, dada dan dagunya. Exhale, cat pose. Dorong badannya melengkung lagi, lebih aktif ke arah atas. Kalau yang nggak nyaman dengan Anda terus bergerak di posisi cow and cat. Kalau yang nggak nyaman dengan posisi ini, hati-hati. Ada beberapa kasus yang memang tidak nyaman dengan lower back-nya saat bergerak di cow and cat. Anda harus hati-hati, Anda harus modify. Mungkin kalau nyaman bergerak ke cat pose, Anda cat pose kemudian netral. Anda cat pose kemudian netral. Kalian cukup fleksibel atau tidak ada keluhan, Anda bisa bergerak lebih dalam lagi ke posisi cow pose dan cat pose. Anda sesuaikan dengan kondisi lower back Anda, dengan kondisi badan Anda. Oke, sekarang kembali ke pose netral. Selain stretching, kita juga ada strengthening untuk lower back. Yang sekarang lagi sakit lower back, mungkin akan merasa tidak nyaman kalau kita strengthening. Anda bisa stay dulu, lihat dulu gerakannya, atau mencoba sesuai dengan kemampuannya. Kaki yang kanan ke arah belakang, dan tangan yang kiri ke depan. Ini akan membangun kekuatan pada area core dan memperbaiki kondisi core Anda sehingga lower back bisa diharapkan berkurang. Oke? Kita masuk ke posisi netral, ya, netral punggungnya. Kaki yang kanan ke belakang. Taruh dulu kalau berat, atau hanya kaki yang kanan aja, tendang ke belakang. Yang bisa boleh bawa tangan yang kirinya ke depan. Tahan di sini. 5, Anda bisa modify seperti ini juga. 4, sebisa mungkin. 3, nafas. 2, nafas. Dan 1, turun pelan-pelan. Oke, kita akan pindah. Cek dulu ada lower back yang sakit nggak saat melakukan gerakan tadi. Sekarang kita akan ganti kaki yang sebelah kiri ke belakang, kemudian tangan yang kanan siap-siap ke depan. Kalau udah nyaman, kalau udah siap, angkat pelan-pelan. Angkat dan kakinya angkat, tangannya angkat. Tahan. 5 nafas. Angkat lebih kuat lagi di pose ini. 4 nafas. Ini akan membantu nguatin core. 3 nafas. Tahan. Nafas terus mengalir ya. 2 nafas nyaman. Dan 1 nafas nyaman. Oke. Slowly release. Oke, cek dulu. Ada bagian lower back yang sakit nggak? Kalau sakit, Anda bisa kurangin di pose child pose. Tarik lagi badan ke belakang, dan stay di pose child pose. Kalau yang udah siap, kita akan bergerak ke pose selanjutnya. Adho Mukha Svanasana atau downward facing dog. Tapi kita akan modify di sini, ditekuk dulu lututnya. Karena nggak semua orang langsung fleksibel. Posisinya dari posisi table pose, kakinya mundurin sedikit ke belakang. Kemudian kaki masih ditekuk, panjangin punggungnya ke arah belakang. Dorong badannya sepanjang mungkin ke arah belakang. Di bagian panggul, Anda angkat. Anda dorong panggul jauh ke arah belakang. Stay di pose downward facing dog. Mata bisa lihat ke belakang, ke area jempol kaki atau ke area lututnya. Leher jangan tegang, leher jangan terlalu tegang. Angkat panggulnya lebih tinggi lagi, dan terus panjangin punggungnya. Lebih aktif ke arah belakang. Atur nafasnya. Nafas mengalir dengan lebih nyaman lagi. Lebih rileks lagi. Buat yang fleksibel, boleh coba juga. Buat yang fleksibel, boleh coba lurusin lututnya. Kalau yang belum bisa, nggak apa-apa. Saya saranin lututnya ditekuk dulu, fokus sama memanjangkan punggungnya. Lebih aktif lagi, lebih jauh lagi ke arah belakang. Nafas, 2, dan nafas 1. Oke, pelan-pelan turun dulu ke table pose.
Oke, di sini tangan mulai kerja lebih aktif lagi. Perutnya surut masuk, panggulnya angkat. Sekali lagi, kita akan bikin punggung kita lebih kerasa panjang di pose Adho Mukha Svanasana atau Downward Facing Dog. Angkat lagi. Saran saya adalah tekuk lututnya dulu. Tarik punggungnya jauh ke arah belakang. Nafas. Stay di sini. Bikin perutnya lebih dekat ke arah pahanya. Sambil dorong punggungnya lebih panjang lagi ke arah belakang. Yang bisa boleh juga coba tekan tumitnya ke arah matras dan luruskan lututnya di pose Adho Mukha Svanasana. 4 nafas. Anda modify sesuai dengan kondisi hari ini. 3 nafas. 2 nafas. Dan 1 nafas. Oke, kembali lagi ke table pose. Sekarang kita masuk ke Anjaneyasana. Dari posisi table pose, oke, hati-hati dengan lututnya. Pastikan lutut Anda aman saat Anda menekan ke arah bawah, ke arah matras. Anda bisa gunakan support tambahan, mat atau anduk. Step kaki yang kanan ke depan. Pastikan lutut nggak sakit. Oke, pastikan lutut yang jadi support di bawah itu nyaman, tidak sakit. Kemudian pegang pahanya, tegakin badannya. Anda boleh di sini, kaki belakang boleh seperti ini, bola-bola kakinya masih aktif untuk support keseimbangan, atau rilis punggung kaki yang ada di matras. Tegakin dulu posturnya. Angkat posturnya lebih tinggi lagi. Kalau Anda sudah nyaman, otot-ototnya sudah aktif, penguatan, Anda bisa bawa kedua tangan ke atas. Atau kalau nggak nyaman, tetap di pinggang aja. Stay. 5 nafas. 4 nafas. Pastikan nafas terus mengalir. Tidak tegang, tidak ditahan. 2 nafas. Dan 1 nafas. Oke, pelan-pelan turunin lagi tangannya dan balikin lagi ke table pose. Gantian sekarang kaki yang sebelah kiri. Kita step ke depan. Lutut kanan cek lagi, nggak sakit lututnya saat nempel ke matras. Kakinya boleh bola-bola kaki, boleh punggung kaki. Tegakin badannya. Bantu pakai tangan dulu supaya badan tegak. Jangan condong ke depan. Jangan gini. Tegakin badannya. Oke, stay di sini. Anda stay, tangannya di pinggang atau di paha juga bisa. Atau Anda boleh coba bawa tangannya ke arah atas. Stay. 5 nafas. Angkat badan Anda senyaman mungkin. Angkat tangan Anda senyaman mungkin. 4 nafas. 3 nafas. Pandang mata ke depan. 2 nafas. Angkat. Dan 1 nafas. Oke, pelan-pelan turunin tangannya. Balikin lagi ke pose table pose. Lower back pain biasanya ngaruh juga ke area hips. Jadi banyak gerakan-gerakan yang akan membuka ke area hips supaya lower back pain-nya bisa terasa lebih relax. Kita masuk ke hip opener, lizard pose. Kalau tadi kakinya langsung ke depan, sekarang kakinya ke depan, tapi taruh di luar tangan. Jadi ini tangan saya di sini, kaki saya ada di luar. Oke, stay. Stay di sini atau modify lagi sebisa mungkin. Lututnya kita mundurin ke belakang. Lututnya kita mundurin ke belakang. Sebisa mungkin. Stay di sini. Ada stretching pada area hipsnya. Oke. Yang cukup fleksibel, boleh coba juga tangannya turun, sikutnya turun ke matras. Jadi stay di pose lizard pose ini. Ini biasa ada stretching yang cukup kuat pada area pangkal pahanya. Kalau sekarang kaki kanan di depan, berarti ada kerasa pangkal paha yang kanan dapat stretching. Tahan posenya dan terus bernafas. 5 nafas.
4 nafas. 3 nafas. 2 nafas. Dan 1 nafas. Oke, pelan-pelan. Keluarnya, press tangannya, balikin badannya ke arah atas, dan balikin kakinya kembali ke table pose. Sekarang kita gantian sisi sebelah kiri dari pose lizard pose. Kaki yang kiri ke depan, di luar tangan yang kiri. Kakinya ada di luar tangan yang kiri. Seperti ini. Oke. Lututnya bisa di-adjust mundur. Dorong panggulnya ke bawah. Stay. Atau yang cukup fleksibel, boleh turunin lagi sikutnya ke matras. Taruh sikutnya di matras. Stay di sini. Nafas, jangan ditahan, nafas ngalir terus. 5 nafas. Keep breathing. 4 nafas. 3 nafas. 2 nafas. Dan 1 nafas. Oke, pelan-pelan. Balikin lagi, tangannya pressing ke arah matras. Balikin lagi badannya ke arah atas. Dan balikin lagi kakinya ke belakang. Oke. Kita masuk kembali ke posisi Adho Mukha Svanasana. Kita panjangkan lagi punggungnya ke arah belakang. Saran adalah tetap menekuk lututnya, kemudian panjangin lagi punggungnya. Lebih aktif lagi, lebih jauh lagi ke arah belakang. Nafas. 5, terus panjangin lagi punggungnya. 4 nafas. 3 nafas. 2 nafas. Dan 1. Oke, pelan-pelan. Rilis dulu dan lihat dulu. Ada satu pose berdiri, Prasarita Padottanasana. Itu masih ke area open hips dan ada sensasi stretching pada pinggang. Kita modify posenya berdiri kira-kira selebar bahu, kakinya selebar bahu. Masih selebar bahu seperti ini. Jari-jarinya lurus ke arah depan. Oke. Pegang pinggangnya, kemudian tekuk lututnya dulu. Tekuk lututnya, turunin sampai tangan bisa nempel ke matras. Kalau udah, lututnya dibikin lebih lurus lagi. Lututnya dibikin lebih lurus lagi. Kemudian, buat yang fleksibel, mungkin gampang untuk langsung nekuk ke bawah. Buat yang kaku, Anda boleh coba panjangin punggungnya. Kayak lagi pose Adho Mukha Svanasana. Jadi tarik ke arah belakang, tapi kakinya sangat lebar. Jadi kalau kita coba miring, seperti ini. Kakinya agak lebar, dan tangannya maju, jauh ke depan. Yang fleksibel, bisa dipanjangin lagi ke arah bawah. Kakinya lurus, panggulnya, dan turunin badannya ke bawah. Yang masih kaku, stay, dan lurusin lagi ke depan. Nafas. 5. Anda modifikasi pose ini. 4. Bernafas. 3. Terus bernafas. 2. Terus bernafas. Dan 1. Oke, pelan-pelan. Angkat lagi badannya. Oke, kita bergerak sekali lagi. Oke, siap-siap dulu. Boleh tekuk dulu lututnya. Kalau tadi lumayan, biasanya cukup kerasa ke area hipsnya. Kalau udah, boleh panjangin lagi.
punggungnya ke arah depan. Yang fleksibel boleh jalanin tangannya ke belakang atau pegang kaki dan lipat badannya ke bawah. Lipat badannya lebih dalam lagi ke arah bawah. 5 nafas. Sesuaikan latihannya dengan kondisi badan hari ini. 4 nafas. 3 nafas. 2 nafas. Dan 1 nafas. Oke. Slowly release. Bangun. Deketin lagi kakinya. Dan taruh lagi ke pose table pose. Oke. Mudah-mudahan latihannya masih aman ya. Nggak ada lower back yang kambuh. Atau yang lagi sakit. Semoga mengurangi gerakannya. Kita akan masuk ke pose back bend. Pose back bend yang pertama, saya akan coba masuk ke pose sphinx pose. Dari posisi berbaring full di matrasnya, kemudian kita taruh sikutnya di matras. Posisi naruh sikutnya juga kira-kira ada di bawah bahu, jadi area perut, otot perut bisa kita panjangin, dan dada bisa kita angkat lebih tinggi lagi. Oke? Di sini hati-hati kalau tiba-tiba ada sensasi sakit pada area lower back-nya. Harus hati-hati, berarti Anda bisa modify supaya springnya nggak terlalu tinggi. Boleh maju lagi ke depan. Atau mungkin springnya di sini udah nyaman. Anda boleh stay dulu di basic pose-nya. Ini adalah basic pose-nya. Dari pose spring, Anda bisa angkat dadanya. Anda bisa lihat ke arah depan. Kita memanjangkan dulu otot-otot di area perut. Nafas stay di sini. Buat yang nggak kerasa atau masih fleksibel, ada opsi lain supaya kita bisa maksimalin lagi peregangannya. Tangannya bisa dibuka sedikit keluar. Dari spring tadi lurus ke depan. Tangannya bisa dibuka sedikit ke arah ujung matras. Kakinya relax, masih stay di matras. Kemudian kita bisa angkat sikutnya. Oke, buat yang punya lower back pain mungkin sakit, tidak perlu masuk ke pose ini. Oke, Anda stay di pose sphinx pose. Yang bisa boleh angkat dan dorong lagi dadanya lebih tinggi. Anda bisa modify sesuai dengan kondisi masing-masing hari ini. 5 nafas. 4 nafas. 3 nafas. 2 nafas. Dan 1 nafas. Oke. Turun pelan-pelan. Oke. Perhatikan sensasi yang ada. Setelah Anda rilis dari pose sphinx, mungkin ada sakit, Anda bisa balikin lagi ke pose child pose. Atau Anda bisa tetap stay di pose berbaring. Yang tadi, ke arah depan. Pose berikutnya adalah cobra. Cobra buat strengthening ke arah lengan juga bisa. Buat bikin otot perut lebih panjang juga itu masih masuk, karena masih masuk ke back pain. Hati-hati, pelan-pelan, tidak perlu naik terlalu tinggi. Tangannya kita letakkan di samping, di area rusuk atau di samping dadanya. Taruh di sini, kakinya relax, press, pelan-pelan inhale, dorong otot perutnya ke atas, angkat dadanya ke pose cobra. Kemudian turun lagi pelan-pelan. Anda bisa modify, bisa naik lebih tinggi lagi, bisa sangat tinggi ke arah atas, atau mungkin masuk ke upward facing dog. Tapi saran saya stay di cobra juga biasanya untuk penderita lower back sudah cukup lumayan. 3, 2, 1. Inhale, kita masuk ke cobra, dan exhale. Turun lagi pelan-pelan.
Kita bergerak 1 kali lagi. Inhale, cobra. Dan exhale-nya kita bawa ke child pose atau downward facing dog. Opsi pertama, Anda stay di child pose. Opsi yang kuatnya, Anda stay di downward facing dog. Kakinya masih ditekuk atau mungkin lurus, tergantung badan Anda. Tarik jauh ke arah belakang. Bernafas. Panjangin punggungnya di downward facing dog atau istirahatin semuanya di child pose. Bernafas. Bernafas. Dan rilis pelan-pelan. Kita bangun. Bangun ke pose lain. Kita akan ganti ke pose butterfly. Area hips. Oke. Pose duduk. Satuin telapak kakinya. Pose duduk, satuin telapak kakinya. Kemudian boleh ditarik lebih dekat lagi ke arah badannya untuk yang fleksibel, atau jauhin aja sedikit ke depan supaya kita bisa ngerasain pelan-pelan sensasi stretchingnya. Tidak perlu terburu-buru. Tangannya maju ke depan. Coba kita jalanin tangannya ke depan, badannya sebisa mungkin, matanya rileks lihat ke depan. Jangan memaksakan kepalanya untuk ke arah kaki atau ke arah matras. Panjangin dulu badannya ke depan. Rileksin semuanya ke depan. Memanjang ke depan. Butterfly, tampak samping. Badannya dipanjangin. Jangan maksain ke bawah. Stay aja. Nafas. Boleh taruh sikutnya kalau memang bisa. Panjangin lagi lebih nyaman ke arah depan. Nafas. Punggungnya lihat. Punggungnya di bawah memanjang. Nafas. Oke, terus 4 nafas. Lebih jauh lagi ke arah depan. 3 nafas. Lebih jauh lagi ke depan. 2 nafas. Sekali lagi, panjangin lagi ke depan. 1 nafas. Oke, pelan-pelan. Angkat lagi badannya. Tarik lagi ke arah belakang. Dan rilis. Oke, Anda bisa lakukan beberapa kali. Gerakan seperti tadi, butterfly. Itu ngebantu banget untuk merelaksin ke area lower back-nya. Oke, sekarang kita masuk ke pose berikutnya. Kaki yang sebelah kiri kita buka ke samping. Kaki yang kanan kita tekuk lagi kayak butterfly tadi. Tekuk ke arah dalam. Oke, kakinya ke samping, badannya duduk tegak di pose ini. Oke, tangan yang sebelah kiri ke samping juga. Badannya mulai condong ke samping. Kemudian Anda bisa angkat tangan yang sebelah kanan ke atas. Pelan-pelan kita gerakin badannya, dorong menjauh. Dorong menjauh. Ini nggak keangkat gini. Ini tetap stay. Stay, tangannya boleh taruh di matras, atau tangannya boleh pegang kaki, atau tulang kering. Saat Anda bergerak ke samping sebelah kiri, ada otot yang cukup kerasa di pinggang kanan. Coba stretching, rasain stretchingnya, secara sadar, mindful, dorong tangannya yang kanan, lebih nyaman lagi, lebih jauh lagi mungkin. 5 nafas. Dorong lebih jauh lagi. 4 nafas. Lehernya jangan tegang, relax aja. 3 nafas. Dorong semakin jauh. 2 nafas. Dan lebih rileks lagi. 1 nafas. Oke, pelan-pelan balikin ke tengah. Dan rilis. Anda bisa rasain perbedaannya. Satu bagian yang udah di stretching,
sama yang sebelah kiri yang belum di stretching. Oke, kalau udah, kita akan ganti posenya. Kaki yang sebelah kanan keluar. Kaki yang kiri yang gantian. Kita tarik masuk. Oke. Pelan-pelan, tegakin lagi duduknya. Tangan yang sebelah kanan bergerak ke samping. Tangan yang kiri naik. Angkat ke atas tinggi, inhale. Kemudian exhale, dorong. Dorong lebih jauh lagi. Lebih panjang lagi. Ke samping kanan. 5 nafas. Lebih jauh lagi. 4 nafas. Makin jauh ke kanan. 3 nafas. Perhatikan terus posisi otot pinggangnya. 2 nafas. Dorong lagi lebih jauh lagi. 1 nafas. Oke, pelan-pelan kembali ke tengah. Dan slowly release. Oke, pose berikutnya Anda bisa modifikasi karena ini posenya lumayan sulit, kakinya dibuka lebar. Kaki dibuka lebar. Sebisa mungkin dibuka lebar dan duduknya tinggi. Jangan tiba-tiba badannya karena kaki buka lebar, badannya jadi mundur ke belakang. Perhatikan posisi badan tetap tegap saat membuka kakinya lebar. Sama kayak pose butterfly tadi, tangannya siap-siap maju ke depan. Perutnya sedot masuk, dan panjangin badannya ke depan. Sebisa mungkin, segini juga oke. Segini kalau memang udah kerasa stretching ke pahanya, nggak apa-apa. Yang bisa lebih jauh lagi, bawa lebih jauh lagi. Sesuaikan praktisnya. Nafas. Leher nggak tegang. Lehernya rileks. 4 nafas. Dorong lagi ke depan. 3 nafas. Dorong lagi, lebih nyaman lagi ke depan. 2 nafas. Sekali lagi, dorong lagi, lebih jauh ke depan. 1 nafas. Oke, pelan-pelan, angkat, dan release. Oke, biasanya cukup pedas ke area paha dalamnya. Oke, sekarang kita mau twisting. Kaki yang kiri lurus. Kaki yang kanan boleh tekuk seperti ini, boleh naik ke sini juga. Boleh di sini atau di sini, bebas. Kelihatan nggak? Ini kanan, ya kanan, atau ini. Di sini atau begini. Oke, opsi pertama, Anda peluk lututnya. Tarik ke arah dada. Kemudian, bahu yang kanan, kita tarik ke belakang. Taruh pelan-pelan. Stay di sini. Nafas. Tarik lagi ke belakang. Twisting ke pinggangnya. Rasakan sensasi twist pada area pinggang. 5 nafas. Yang masih bisa lebih dalam lagi, boleh coba sikutnya ditekan ke area paha luar ini. Yang pertama tadi dipeluk. Yang lebih challenge adalah ditekan. Supaya dapat sensasi yang mungkin lebih kerasa lagi. Masing-masing orang beda. Putar badannya ke belakang. 4 nafas. 3 nafas. Ditarik lagi lebih jauh ke arah belakang. 2 nafas. Tarik lagi lebih ke belakang. Dan 1 nafas. Oke. Pelan-pelan kembali tengah. Dan rilis. Ganti kakinya. Kaki yang kanan lurus. Kaki yang kiri kita tekuk ke dalam. Di sini atau di sini. Oke. Satu posisi atau posisi kedua. Pelan-pelan tegakin duduknya. Angkat tangan kanan. Opsi pertama, peluk. Tarik bahu yang kiri ke belakang. Twisting, lihat ke belakang. Atau tekan lebih kuat lagi. Sikutnya tekan dan putar ke belakang. Pelan-pelan, nggak harus sampai bunyi pinggangnya. 5 nafas.
Tarik terus pelan-pelan ke arah belakang. 4 nafas. Dibuka lagi bahu yang sebelah kirinya ke belakang. 3 nafas. 2 nafas. Dan 1 nafas. Oke, pelan-pelan kembali ke tengah dan rilis. Oke. Kita masuk ke pose yang cukup efektif juga, itu bridge pose. Oke. Berbaring, kakinya ditekuk. Sama kayak tadi awal kita latihan, kakinya punya jarak ya. Jangan terlalu rapat kakinya. Kakinya punya jarak, kemudian tangannya arahin ke depan. Posisinya berbaring seperti ini. Injak matrasnya lebih kuat lagi, tekan matrasnya lebih kuat lagi. Dan pelan-pelan, pakai tenaga dari paha, angkat panggulnya. Angkat panggulnya tinggi. Dan cek, ada sensasi pada area lower back. Sensasi stretching, atau mungkin kalau lagi sakit, ya itu nggak nyaman banget di pose ini. Anda bisa turun kalau nggak nyaman. 5 nafas. Yang nyaman, boleh coba angkat lagi panggulnya tinggi ke atas. 4 nafas. 3 nafas. Angkat bokongnya lebih tinggi lagi. 2 nafas. Dorong panggulnya naik lebih tinggi lagi. 1 nafas. Turun pelan-pelan. Oke, cek lagi sensasi yang ada pada area lower back. Kita lakukan 2 set lagi bridge pose. Pelan-pelan, press tangannya, injek kakinya, angkat lagi panggulnya. Dorong naik. 5 nafas. Angkat bokongnya lebih tinggi lagi. 4 nafas. 3 nafas. Dorong lebih jauh lagi. 2 nafas. Angkat sekali lagi ke atas. 1 nafas. Turun pelan-pelan. Terus sadari sensasi yang ada. Sakit, nyaman, atau apapun. Modify kalau perlu. Sekali lagi. Ya, pinjam lagi kalau lebih kuat, tekan lagi tangannya lebih kuat, dan sama-sama kita angkat panggulnya. Dorong panggulnya. Dorong naik. 5 nafas. Angkat lebih tinggi lagi. 4 nafas. 3 nafas. 2 nafas. Angkat lebih tinggi lagi. 1 nafas. Oke, slowly release. Turunin pelan-pelan. Oke, Anda masih tetap berbaring. Anda sadari semua stretching yang udah kita lakukan pada latihan kita saat ini. Sekarang kita mau masuk ke pose savasana. Kalau Anda nggak nyaman untuk berbaring lurus seperti savasana, Anda bisa modify berbaring miring. Stay di pose ini. Atau jika Anda nyaman untuk bisa berada di pose savasana, Anda bisa buka kedua kakinya selebar matras. Buka kedua tangannya ke samping. Dan rilekskan badannya pada matras. Anda stay, Anda ambil waktu untuk menikmati savasana sebagai bagian dari praktis Anda hari ini. Nikmati terus nafas Anda lebih nyaman lagi, lebih rileks lagi. Bawa perhatian kepada sensasi rileks yang muncul saat ini. Terus rasakan nafasnya.
Sadari semua sensasi yang muncul saat ini. Terus berbaring dengan nyaman. Terus izinkan tubuh Anda untuk rileks. Pelan-pelan Anda gerakan tubuh Anda dengan gerakan kecil pada area kaki dan jari-jari tangan, pergelangan tangan. Gerakan kedua kaki Anda, gerakan kedua bahu Anda, gerakan leher Anda. Kemudian sekali lagi, peluk kedua lututnya ke arah dada. Gerakan rileks ke arah kiri kanan. Dan gulingkan ke salah satu sisi yang paling nyaman. Anda duduk pelan-pelan. Bangun dari pose tidur Anda ke pose duduk. Anda silangkan kembali kedua kakinya. Tegakkan kembali posturnya. Rasakan pada area pinggang. Rasakan otot-otot Anda. Rasakan nafas Anda. Dan pelan-pelan kita menyatukan kedua telapak tangan kita di depan dada. Tundukkan kepala kita. Dan kita akhiri latihan kita pagi ini dengan ucapan syukur pada Tuhan untuk nafas, untuk kesehatan, untuk berkat kita, dan berterima kasih pada diri kita masing-masing yang telah mendukung latihan ini dan siap untuk mendukung aktivitas kita hari ini.
Pelan-pelan buka matanya. Terima kasih teman-teman semua yang sudah bergabung pada acara pagi ini. Namaste. Oke, terima kasih teman-teman. Kita foto sebentar kalau nggak keberatan. Yuk, terima kasih juga Shine Yoga Med yang udah mensponsori acara ini. Yuk kita foto sebentar yuk, dokumentasi. Siap-siap, ada 2 slide, jadi tahan sebentar. Slide yang pertama, 1, 2, 3. Wait, saya copy paste dulu. Oke, yang slide kedua. Wait, slide kedua. 1, 2, 3. Oke. Slide kedua aman. Sip. Kalau ada pertanyaan boleh saya buka Q&A juga untuk hari ini.